Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Khotbah bagi kita pada minggu kita hari ini, Minggu Letare, tanggal 14 Maret 2021. Tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 2, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudara seiman yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita, menurut kalender tahun gerejawi, minggu kita hari ini bernama Minggu Letare, yang artinya bersukacitalah kamu. Memang sungguh aneh minggu kita hari ini. Mengapa saya katakan sungguh aneh? Justru pada minggu-minggu sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, kita disuruh bersukacita. Mengapa di minggu sengsara ini kita disuruh bersukacita? Justru karena kematian Tuhan Yesus Kristuslah kita diselamatkan oleh Tuhan Allah dari kematian yang kekal dan hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu semua dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam kasih Allah, dan hanyalah karena kasih karunia Tuhan Allah saja. Seperti yang dikatakan oleh topik minggu kita hari ini, kasih karunia Allah yang menghidupkan. Namun saudaraku yang dikasihi Kristus, kita harus ingat, jika kita disuruh bersukacita pada minggu sengsara ini,
Janganlah kita justru menari-nari dengan sesuka atau semaunya hati kita di atas penderitaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jika kita tega berbuat sesuka hati kita, bahkan menari-nari di atas penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita disuruh bersuka cita, bukankah kita akan lebih lagi berbuat semau gue atau menari-nari dan berdansa di atas penderitaan sesama kita manusia, atau kita bersuka cita di atas penderitaan orang lain? Jangan, saudara. Tetapi kita bersuka cita di Minggu Letare ini adalah karena kasih karunia Allah yang menghidupkan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, jika dikatakan kasih karunia Allah yang menghidupkan, karena memang kita telah mati oleh pelanggaran di dalam dosa. Pada awalnya, Rasul Paulus bukanlah seorang rasul. Dia seorang Yahudi yang memegang teguh ajaran Yudaisme. Kekristenan dibantainya karena orang Kristen memuja dan memuji Yesus Kristus sebagai Tuhan, Anak Allah, dan Juru Selamat umat manusia, yang dianggap oleh agama Yahudi adalah sebagai penghujatan terhadap Allah, terhadap Tuhan, terhadap Yahweh. Namun Tuhan menangkap dan memanggil Paulus di jalan menuju kota Damaskus, serta mengangkatnya menjadi rasul kepada orang kafir. Paulus merasakan bahwa ini adalah kasih karunia Tuhan Allah kepadanya di dalam Yesus Kristus, sehingga dia sebagai orang berdosa yang telah mati di dalam pelanggarannya, tetapi dihidupkan kembali oleh Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah diimaninya sebagai Tuhan, Anak Allah, dan Juru Selamat umat manusia. Pengalaman imannya inilah dipakai Tuhan mengilhami Rasul Paulus untuk memberitakan Injil kepada seluruh bangsa di luar kaum Yahudi. Sama seperti Rasul Paulus yang telah menerima kasih karunia Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, demikianlah dia mengatakan seluruh umat manusia menerima kasih karunia Tuhan Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya Paulus berkata tentang dirinya, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Lalu sang rasul pun berkata kepada orang-orang Efesus yang dahulu belum lagi hidup di dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi demikianlah seluruh umat manusia telah mati di hadapan Allah sejak manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa. Seorang pun tiada lagi yang layak dan hidup di hadapan Tuhan Allah. Kita adalah orang-orang yang telah mati di hadapan Tuhan Allah oleh karena pelanggaran dan kejahatan umat manusia. Tetapi karena rahmat Allah
yang dilimpahkan kepada kita, maka kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Ayat 4 dan 5 dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya tidak ada yang dapat kita andalkan dalam hidup kita ini. Kita tidak bisa hidup karena diri kita sendiri, dan kita tidak bisa selamat karena diri kita sendiri. Di media sosial ada tulisan demikian. Siapa bilang kita orang hebat? Lahir ditolong oleh orang lain, nama diberi oleh orang lain, pendidikan didapat dari orang lain, gaji diterima dari orang lain, kehormatan diberikan oleh orang lain. Pingpongan atau olahraga membutuhkan orang lain. Mandi pertama dilakukan oleh orang lain. Mandi terakhir dilakukan oleh orang lain. Harta setelah meninggal menjadi hak orang lain. Pemakaman dilakukan oleh orang lain. Ternyata sejak lahir hingga meninggal kita selalu membutuhkan orang lain. Harusnya kita mulai sadar di mana hebatnya kita manusia. Bahkan juga keselamatan yang kita peroleh bukanlah karena kehebatan diri kita sendiri, tetapi itu adalah yang diberikan oleh Tuhan Allah dengan rahmat-Nya yang besar di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Sang Juru Selamat umat manusia. Dengan kasih karunia-Nya yang besar, Ia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan kebangkitan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, bukan karena kehebatan kita, oleh kasih karunia Tuhan Allah, sehingga kita selamat. Saudaraku, pada ayat 6 dan 7 dikatakan, di dalam Kristus Yesus Allah telah membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap diri kita di dalam Kristus Yesus. Jadi saudaraku, masuk surga pun kita bukanlah karena diri kita sendiri atau bukanlah karena kehebatan kita sendiri, tetapi karena anugerah Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh sebab itu, jangan ada yang memegahkan diri seperti yang dikatakan pada ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada yang memegahkan diri. Jadi saudaraku, jangan ada seorang pun yang sombong, yang mengandalkan perbuatannya di hadapan Tuhan. Kenapa? Sebab kita diselamatkan oleh iman karena kasih karunia Tuhan Allah kepada kita. Dan itu bukanlah hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah semata. Jadi bukan hasil pekerjaan atau prestasi kita, bukan hasil pekerjaan atau prestasi umat manusia. Jadi jangan sombong atau angkuh. Jika ada orang yang sombong rohani,
jika ada orang yang angkuh rohani, seolah-olah dia mampu melakukan dengan sempurna, lalu dia menganggap dia adalah orang yang layak di hadapan Tuhan, dengan demikian dia boleh masuk surga, itu bohong semata. Itu adalah orang yang congkak rohani atau orang yang sombong rohani. Saudara, walaupun kita diminta untuk berbuat baik, hal itu kita lakukan karena kita telah diselamatkan, kita telah dihidupkan di dalam kehidupan kekal, kita telah memilih surga. Ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan itulah memang tujuannya. Kita diciptakan sebagai ciptaan baru di dalam Kristus adalah untuk melakukan pekerjaan baik. Selamat menerima kasih karunia Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus dengan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah dan Sang Juru Selamat manusia. Amin. Shalom.